Najwa! Najwa! Najwa, bangun! Reno, kamu akan pergi dengan perempuan ini? Iya, Ibu. Karena dia adalah istriku. Dan percayalah, aku terpaksa. Kami terpaksa melakukan ini. Karena sebenarnya kami ingin membahagiakan Ibu. Sekali lagi, aku mohon tolong maafin Kak. Assalamualaikum, Ibu. Ren, kenapa harus seperti ini kejadiannya? Aku gak mau kamu nentang ibu kamu kayak gini. Dan kamu meninggalkan beliau dengan kemarahan. Najwa, keputusan sudah diambil. Inilah yang ingin kulakukan. Kamu adalah istriku, dan aku ingin mengambil tanggung jawab penuhku sebagai seorang suami. Ren, aku mohon biarin aja aku pergi sendiri. Kamu tetap tinggal di sini sama ibu kamu. Menikahlah dengan Priti. Turuti apa yang ibu kamu mau, Ren. Cuma itu satu-satunya jalan keluar. Dengar, Najwa. Aku bukan orang gila. Aku bukan orang gila yang membiarkanmu dikejar orang jahat di luar sana. Aku bukan orang gila yang akan menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Dan kalau pernikahan itu tetap dipaksakan, dia hanya akan menderita. Aku ingin bersamamu. Aku ingin melindungimu. Mengerti? Jadi benar, kamu akan meninggalkan rumah ini demi membela perempuan. Sudah jelas, Rehan. Kamu sama sekali tidak sayang pada ibu. Maafkan aku, Ibu. Tapi aku pikir ini adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Kamu sudah menyakiti perasaan ibu, Ren. Ibu kecewa karena kamu telah menjadi anak durhaka karena perempuan ini. Ibu yakin kamu telah menikahi perempuan yang salah. Kalau perempuan ini adalah perempuan baik-baik, dia pasti tidak akan membiarkan kamu melakukan ini semua kepada ibu. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan kamu, Ren. Aku benar-benar minta maaf dari Ibu. Tapi Najwa adalah istriku. Aku harus bersamanya dan melindunginya, juga mendukungnya. Jadi kamu lebih memikirkan perempuan ini daripada memikirkan kehormatan keluarga kita. Kehormatan ibu, kehormatan para leluhur kamu. Demi membela dia. Setiap manusia di mata Allah adalah sama. Semuanya tidak ada yang berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh manusia. Yang membedakan adalah ibadah dan amalnya. Diam kamu, Rehan. Ibu sudah banyak berkorban untuk kebahagiaan kamu. Tapi apa balasan kamu terhadap ibu? Hah? Ibu hanya minta kamu untuk menikahi Priti, perempuan yang sederajat dengan kamu. Apa susahnya, Rehan? Apa? Rehan, aku mohon tolong turuti apa kata ibu kamu. Menikahlah dengan Priti. Insya Allah aku bisa ikhlas. Najwa, aku sudah mengambil keputusan dan aku sangat yakin aku tidak bisa menikah dengan Priti. Aku hanya ingin bersamamu dan tidak ada yang berubah. Rehan, Maafkan aku, Ibu. Aku sayang pada Ibu, tapi aku ingin tetap bersama Najwa. Dan aku berharap keikhlasan dari Ibu. Kapanpun aku harapkan untuk maaf dari Ibu dan bisa menerima kami. Baiklah. Kalau memang itu keputusan kamu untuk ibu, ibu juga bisa membuat keputusan untuk kamu.
Sekarang juga, tinggalkan semua benda yang telah ibu berikan kepada kamu. Dan kamu ingat, mulai dari detik ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari aku, termasuk harta warisan keluarga ini. Aku tidak membutuhkan semua ini, Bu. Aku tidak menginginkannya. Yang aku inginkan hanyalah berkat, bukan yang lain. Aku sudah mengembalikannya. Aku akan pergi. Di dunia ini yang kuharapkan hanyalah keikhlasan ibu. Ayo kita pergi. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Rehan? Jangan melihat ke belakang, Najwa. Jangan melihat ke belakang. Kita akan jalani pernikahan kita dengan restu dari Allah. Ayo. Nyonya, sudahlah Nyonya. Nyonya tidak perlu menangisi kepergian Tuan Muda lagi. Tuan Muda itu memang keras kepala. Kalau sudah memutuskan, dia tidak mungkin mengubahnya lagi, Nyonya. Saya sangat membenci perempuan itu. Saya membenci dia dengan segenap jiwa raga. Karena dia telah mengambil Rehan dengan cara seperti itu dari saya. Dia telah mencari malu di keluarga ini. Iya, Nyonya. Nyonya memang benar. Tapi Nyonya jangan diliputi oleh kemarahan seperti ini. Kalau Nyonya ingin merebut kembali Tuan Muda Rehan, Nyonya harus tenang. Tapi apa yang harus saya katakan kepada Mr. Chopra? Saya tidak sanggup, Tutu. Apa yang harus saya katakan kepada semua orang? Mereka pasti akan mengejek dan menghina saya. Zain? Halo Zain? Pasti ada hal besar yang ingin kamu bicarakan sama saya sampai kamu telepon saya. Tuan Chopra, aku yang bertanya padamu tentang seorang wanita yang bernama Najwa. Najwa? Begitu pentingkah sampai kamu telepon saya hanya karena seorang perempuan? Karena ini menyangkut hidup Najwa, Tuan. Ini tentang keselamatannya. Jangan pura-pura tidak tahu, Tuan Chopra. Karena aku yakin kalau kau tahu arah pembicaraanku ini, ada yang coba membunuh Najwa, dan aku tahu kalau Tuan pernah datang ke kantor. Apa hubungan kamu dengan Najwa? Hah? Tuan tidak perlu tahu apa hubunganku dengan Najwa. Tapi hal yang perlu Tuan ketahui adalah saat ini Najwa menghilang. Hilang? Lalu kamu pikir saya melakukannya? Aku belum tahu. Tapi begitu aku temukan buktinya, akan langsung kubawa ke hadapan Tuan. Dengar baik-baik, Zain. Saya memang ke kantor dia, tapi bukan untuk membunuh dia. Jadi, Anda sudah tahu siapa Najwa? Tentu saja saya tahu. Dia adalah istri Rehan, calon suami anak saya. Dan saya ke sana untuk membicarakan rencana pernikahan anak saya. Supaya dia jangan sekali-sekali mengganggu rencana itu. Dan dia telah menyetujuinya. Tuan Chopra, seorang bisnismen besar seperti Anda masih mengurusi hal-hal sepele seperti itu, membuatku semakin curiga kepada Anda. Bahwa Anda juga terlibat atas percobaan pembunuhan kepada Najwa dan atas menghilangnya Najwa saat ini.
Feng, kamu jangan main-main sama saya. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Ini fitnah, tahu? Ingat Tuan Cobra, saat aku menemukan bukti-buktinya, maka aku sendiri akan masukkan Anda ke penjara. Nyonya, ayolah Nyonya, minum obatnya. Lama-lama Nyonya bisa benar-benar sakit kalau menolak terus. Saya tidak mau minum obat, Tuntun. Singkirkan obat itu dari saya. Biar saja saya sakit. Mati kalau perlu. Supaya Rehan menyesali semua tindakan. Saya ingin Rehan kembali ke rumah ini. Apa? HP Nyonya bunyi. Mudah-mudahan itu Tuan Muda Rehan menelpon. Lalu menyesali perbuatannya. Ayo Nyonya. Mr. Cobra. Aduh. Pasti ada masalah penting. Apa yang harus saya katakan pada dia, Tuntun? Halo, Mr. Chopra. Ada hal penting apa sih hingga Anda menelpon saya? Ada orang yang mau membunuh Najwa. Dan mereka itu bukan orang-orang suruhan saya. Itu cuma rekayasa perempuan itu, Mr. Chopra. Percayalah. Dia membuat seolah dirinya mau dibunuh. Supaya orang percaya bahwa keselamatannya terancam. Tapi itu cuma pura-pura. Dia melakukan semua hal itu hanya untuk menarik perhatian Rehan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Benarkah? Betul sekali, Mr. Chopra. Dia telah mempengaruhi pikiran Rehan untuk menentang saya. Dan dia berhasil. Rehan tadi membawa Najwa ke rumah saya. Kurang ajar. Berani sekali dia mengkhianati saya. Yang lebih mengecewakan saya, Rehan memilih meninggalkan saya daripada meninggalkan dia. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahan Rehan dengan Preti? Bukankah acara itu akan segera dilangsungkan? Pernikahan itu harus berlangsung, Mr. Chopra. Kalau tidak, itu akan mencoreng muka kita demi kehormatan kita semua. Ya, saya sangat setuju. Saya akan ditertawakan oleh rekan-rekan bisnis saya, bahkan semua keluarga besar saya akan tertawakan saya. Kalau begitu kita harus menemukan Rehan. Mr. Chopra jangan mengatakan apapun mengenai kepergian Rehan sampai kita bisa membawa Rehan pulang kembali. Kalau Preti tanya mengenai Rehan, ibu katakan saja saya kirim dia ke Shimla untuk mengurus tanah saya yang akan dibangun hotel. Dan saya juga akan melarang Preti untuk menghubungi Rehan, walaupun sekali saja. Karena ini bertentangan dengan adat kita sebelum pernikahan terjadi. Saya setuju sekali, Mr. Chopra. Itu ide sangat bagus. Memang adat kita di India melarang kedua pengantin bertemu sebelum pernikahan mereka selama 1 minggu. Aku nggak bisa. Aldi selalu merendahkan aku, nggak sekalipun dia menghargai aku. Semua itu gara-gara Najwa. Aku udah gak sabar pengen lihat Deman. Anita, jangan gegabah kalau bicara. Ingat kamu, semua tembok di rumah ini bertelinga. Mami, daripada harga diri aku diinjek-injek terus sama Aldi di sini, mendingan aku keluar dari rumah ini. Dan Mami sama Dion gak akan bisa nahan aku. Aku akan ninggalin kalian biar kalian tahu rasa. Jaga mulut kamu, Anita. Mami tidak suka kamu ngomong seperti itu. Ingat ya, di rumah ini yang berhak mengancam hanya Mami. Kamu itu hanya umpan untuk membuat Aldi jadi jatuh miskin. Kita sedang berbisnis.
Jangan pakai perasaan. Bisa gagal semuanya. Jangan bodoh kamu, Anita. Terus, aku harus bertahan sampai kapan nih? Sebentar lagi. Tidak akan lama lagi. Sebentar lagi Aldi akan menangisi kematian Najwa. Dan setelah itu, kamu bisa perankan semua permainan kamu untuk menjadi istri yang setia. Dan perlahan-lahan, kamu bisa mengeruk harta kekayaan Aldi. Kamu masih mau kan jadi orang kaya? Pokoknya saya tidak mau menunggu sampai perempuan itu melahirkan. Kalau bisa dapat kabar secepatnya dan keputusannya bisa lebih awal, saya mau. Saya ingin menceraikan Anita dengan alasan perselingkuhan. Jadi tolong kamu urus cepatnya. Kalau soal itu, saya pernah melakukan terhadap Najwa, jadi saya tahu syaratnya seperti apa. Kamu urus saja. Soal lainnya nanti saya lakukan. Saya hubungi lagi nanti, ya? Kamu kurang ajar banget ya, Li. Rita! Kamu apa-apaan ini? Main banting handphone sembarangan. Mau kamu apa? Kamu nggak boleh cerai sama aku, nggak boleh. Aku salah apa cuma sama kamu? Kamu sama sekali tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Masa munafik kamu, wanita? Kamu tahu sendiri kan? Permainan apa yang sedang kamu lakukan? Aku menikahi kamu, itu bukan atas dasar cinta. Kalau aku melawan Aldi dengan kekerasan, itu akan membuat Aldi semakin marah. Lebih baik aku mengubah trik aja. Aku udah terima, kamu mau ngapain aja sama aku. Kamu sakitin aku, kamu nuduh aku tanpa bukti, dan sekarang kamu mau cerain aku di saat aku lagi hamil. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu sakitin aku terus. Demi anak kita, anak kamu Aldi. Itu bukan anak aku. Lalu kamu aja. Terus ini anak siapa kalau bukan anak kamu? Kalau soal itu, cuma kamu satu-satunya yang bisa menjawabnya, Anita. Ingat, sandiwara ini akan segera berakhir. Aku nggak akan membiarkan Aldi sewenang-wenang sama aku. Aku akan ngejebak Aldi agar dia ngerasa salah sama seperti saat aku jebak dia di hotel waktu itu. Dia ngerasa salah, udah nidurin aku dan dia mau nikah sama aku. Jangan kamu pikir aku tidak tahu sandiwara kamu, Anita. Aku sedang menunggu untuk melakukan permainan balas dendam sekarang. Dan itu hanya masalah waktu. Kamu dan Dion akan habis di tangan saya. Sendiri kan? Permainan apa yang sedang kamu lakukan? Aku menikahi kamu, itu bukan atas dasar cinta. Aldi, kamu mau kemana? Aldi, aku mohon kamu jangan cerain aku. Aku cinta sama kamu, please. Aku mohon. Aku mau berkorban apapun sama kamu. Aku udah korbanin kesucian aku buat kamu. Aku menyembah di kaki kamu, please. Kamu jangan cerain aku, tapi Aldi, kalau kamu mau, nanti kita bikin tes DNA itu ya, supaya kamu tahu anak ini emang anak kamu. Iya, memang itu yang aku mau. Dan kalau sampai itu terbukti, saat itu juga aku akan mencarikan kamu. Aku mohon kamu jangan ngomong cerai. Aku cinta sama kamu, please. Kamu jangan gitu sama aku.
apa? Aldi, kamu kenapa lagi sih sama Anita? Berantem terus. Kalau terjadi apa-apa sama kandungan Anita, kamu mau bertanggung jawab di depan polisi. Sekarang juga kamu bawa Anita ke dokter. Sekarang, Aldi. Kalau Mami begitu perhatian, ya udah Mami bawa aja ke rumah sakit. Gampang kan? Aku lagi ada urusan. Laki-laki itu nggak punya perasaan ya. Kamu tenang aja, Anita. Untuk memenangkan sebuah peperangan, kita harus punya strategi yang pintar. Kamu tahu, semenjak papinya Aldi masih hidup, Mami sudah mendidik Aldi untuk menjadi egois, tidak bertanggung jawab, dan pemberontak. Dan kita bisa gunakan itu untuk menjadi bumerang buat Aldi. Kamu santai aja. Sekarang kita mau kemana, Rehan? Aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik, tapi ya kita harus menghindari hotel karena orang-orang jahat bisa melacak kita. Priti juga bisa melacak kita. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang ke Jakarta aja. Ya, aku pikir itu lebih baik, tapi kamu tahu, kulitku seperti orang India. Darahku juga orang India, tapi tetap saja aku seperti orang asing. Tentu saja aku ingin kembali ke Jakarta. Ya udah, kalau gitu kita pesen tiket aja ke Jakarta. Jangan sekarang, Najwa, karena aku ingin tahu siapa orang-orang yang ingin jahat padamu. Karena ini sesuatu yang sangat serius. Ya, kamu benar. Aku bisa sampai nggak kepikiran hal itu. Kita harus cari tahu siapa orang-orang itu. Kita harus mencari tahu siapa dalang dari semua itu. Aku yakin mereka pasti akan mencoba melakukan lagi. Makanya kita harus mencari tahu dan memecahkan masalah ini. Aku tidak ingin kamu terus merasa terancam karena menghadapi masalah yang seperti ini. Karena kamu sudah menikah denganku. Aku tidak ingin kamu seperti itu. Aku harus tahu ada apa sebenarnya dan menyelesaikan masalah ini. Baru kita bisa kembali ke Jakarta. Apa menurutmu kita perlu menelpon Zen? Ke kantornya misalnya? Selama ini aku udah bekerja di situ, Rehan. Aku udah bekerja di perusahaan keluarganya Zeng. Dan memperbolehkan aku tinggal di apartemen milik keluarganya yang sudah tidak ditempati. Jadi Zen itu penolongmu? Waktu kamu jauh dariku dan berada di negara ini? Tapi aku yakin Zain pasti bisa menerima kita untuk menumpang di apartemennya sementara. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang itu menurutmu yang terbaik, aku akan mengikuti keinginanmu itu. Kamu juga bisa tetap bekerja di sana. Makasih. Tapi aku juga ingin bertemu dia untuk berterima kasih padanya. Oke? Halo? Kau sudah menemukan Najwa atau orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya? Belum. Baik. Terima kasih. Aku harap kamu tidak apa-apa, Najwa. Najwa, coba kamu ingat-ingat lagi. Berapa nomor teleponnya? Ingat lagi. Kalau nggak salah, belakangnya 699. Mudah-mudahan aja aku nggak salah. Halo? Najwa? Assalamualaikum, Zen. Ini Rehan. Rehan, aku minta maaf karena aku tidak tahu kalau ini adalah nomormu. Aku tidak bisa memberitahumu tentang menghilangnya Najwa. Tidak apa-apa, Zen. Kamu tidak perlu merasa khawatir tentang apa-apa. Najwa sudah bersamaku sekarang. Apa, jadi kamu sudah tahu semuanya? Jadi kamu tahu kalau Najwa menghilang di Sungai Yamuna? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan istriku berlebihan. Ini, bicaralah dengannya. Assalamualaikum, Zain. Waalaikumsalam. Najwa, benarkah ini kamu? Ya Allah, ini seperti dalam mimpi. Aku benar-benar mendengar suaramu. Najwa, aku sangat bahagia. Oh ya, bisa nggak kalau kita ketemu?
Karena Rehan pengen banget ketemu sama kamu. Iya, tentu. Aku juga mau bertemu dengan kalian berdua. Kita bertemu di Central Park. Bagaimana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku senang mengetahui Najwa selamat dan baik-baik saja. Yang kamu katakan itu betul. Tapi masalahnya belum selesai benar. Iya, setidaknya kalian sudah bisa menghadapi masalah ini bersama-sama. Dan tidak mudah untuk terhasut lagi. Itu betul. Terima kasih banyak, Zee. Karena kamu sudah perhatian pada kami. Terutama pada istriku yang dengan sangat baik kamu sudah menjaganya. Aku yang harus berterima kasih pada Najwa. Karena dia sangat mengurusku saat aku di rumah sakit waktu itu. Dan saat aku tidak sadar kalau dia tidak ada, mungkin entah bagaimana nasibku sekarang. Kamu jangan bicara kayak gitu, Zee. Kamu itu udah seperti sahabat. Aku mulai mencintai dia, tapi dia mencintai suaminya. Mungkin aku harus berpikir ulang untuk bisa memilikinya. Walaupun aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Priti, mau kemana kamu? Aku mau ketemu Rehan, Pak. Soalnya sampai sekarang dia belum kabarin aku. Di saat undangan mana yang paling dia suka? Sudahlah, kamu urus saja sendiri. Atau kamu serahkan pada wedding organizer untuk mengurus semuanya. Kenapa Papa bicara seperti itu? Ada apa sih, Pak? Nggak ada apa-apa. Cuma saat ini Rehan lagi ke Shimla. Papa minta dia pergi ke sana untuk satu urusan. Pak, kenapa nggak kasih tahu Priti dulu sih? Sayang, sorry. Ini urusan dadakan. Baru tadi malam Papa tahu kalau wakil Papa tuh tidak bisa ke sana. Jadi Papa minta Rehan pergi ke sana. Terus terang, tidak ada satu orang pun yang bisa Papa percaya selain dia. Ya udah kalau gitu aku coba hubungi dia ya. Jangan hubungi dia. Pak, Shimla itu bukan gunung terpencil yang tidak ada sinyalnya. Jadi tidak ada alasan kenapa aku tidak boleh menghubungi dia. Papa tahu. Tapi Papa hanya minta kamu ikuti tradisi bangsa kita. Tidak ada hubungan antara kamu dan Rehan selama 7 hari sebelum pernikahan kalian. Termasuk hubungan telepon. Pak, tapi kan aku sekarang... Ini India, bukan Amerika. Ingat itu. Kamu harus jalani adat kita. Aku tidak bisa membohongi Priti terlalu lama. Bisa-bisa dia curiga. Rehan harus kembali sebelum Priti tahu yang sebenarnya. Ini Pak. Oh, obat apa ini Naldi? Kok kayak ke saya sih? Pak Abu nggak usah khawatir. Ini bukan obat untuk penyembuh, tapi untuk menjaga kondisi Ibu Hasan tetap seperti saat ini. Tapi saya takut. Jangan main-main, Naldi. Pak Abu, ini bukan racun ataupun obat mematikan. Fungsinya hanya untuk mencairkan darah dari Bu Hasna agar tidak mengental. Dengan begitu kondisi yang sekarang, itu bisa bertahan seperti itu. Walaupun tidak sembuh, tapi juga tidak sakit. Sehingga ini bisa membuat Najwa kembali sini. Bagus. Bagus sekali. Bapak senang sekali. Ternyata ide Naaldi itu sangat cemerlang. Bapak yakin Najwa bisa kembali ke panggonaan. Yang saya inginkan cuma Najwa bisa balik lagi ke sini, menjaga ibunya, jadi saya bisa lebih dekat dengan Najwa. Oh iya, tapi kan Naaldi tahu. Sudah saya transfer. Oh iya. Makasih ya Naldi. Ya.
Bagaimana kamu membolehkan kami tinggal di sini? Kalian berdua sahabatku. Tentu saja bisa. Permisi sebentar. Halo? Tenang Tuan Jen, semua biaya transportasi, akomodasi, dan pengobatan untuk Ibu Hasna di Amerika sudah diatur dengan baik. Baiklah, tapi pastikan tidak ada yang tahu soal ini. Oke, kerja bagus, rawat dia dengan sebaik mungkin. Baik Tuan. Sampai jumpa. Hasna, abang pulang. Hasna? Hasna? Tak. Loh. Ibu mau kemana? Hah? Mau pulang kampung? Mau ninggalin bapak? Iya. Bapak, jangan sok-uson seperti itu dong, Pak. Ibu bukannya mau pulang kampung atau mau pergi meninggalkan Bapak begitu aja. Justru Ibu ini nungguin Bapak pulang mau minta izin. Izin? Ibu mau nyusul Najwa ke India? Iya. Enggak, Pak. Ibu sama sekali nggak mau menyusul Najwa ke India. Tapi Ibu mau pergi ke Amerika untuk operasi jantung. Karena Najwa sudah menyiapkan segala sesuatunya dan katanya Rehan yang membiayai semuanya. Nah tuh Pak, taksi Ibu udah datang. Ibu berangkat dulu ya Pak. Kalau Bapak mau makan, udah Ibu siapkan semuanya di meja. Assalamualaikum Pak. Gagal semuanya. Naldi, Bapak gagal. Gagal bagaimana Pak Abu? Pak Abu lupa, saya bayar Pak Abu. Bukan untuk gagal, tapi untuk berhasil. Naldi, Rehan mengirim ibunya Najwa ke Amerika untuk berobat. Baru aja ibunya berangkat. Rehan lagi. Aku tinggal di sini bersama Salimah, orang yang membantu membersihkan apartemen ini. Alhamdulillah, Zen orang yang sangat baik. Dia sudah sangat membantu kita. Aku heran, kenapa dia melakukan ini? Bahkan dia tidak punya hubungan dengan kita, tapi tetap dia baik dan banyak membantu kita. Iya Rehan, walaupun ada 1000 orang jahat di luar sana, tapi masih ada beberapa orang yang sangat baik. Aku ke toilet dulu sebentar ya. Halo? Iya, Assalamualaikum Aldi. Rehan, apa yang kamu buktikan mengirimkan Ibu Hasna ke Amerika untuk operasi jantung? Apa? Tapi, Aku tahu persis apa yang ada di kepala kamu. Begini cara kamu sebagai seorang sahabat. Kamu ingin menghancurkan hidup aku, iya? aku masih tetap sahabat baikmu Aldi. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Sungguh aku tidak mengerti. Oke, aku ingatkan sekali lagi. Pertama, soal Najwa. Kamu udah bawa Najwa ke keluarga kamu. Yang kedua, kamu mengirimkan ibunya Najwa untuk berobat ke Amerika. Maksud kamu apa? Dengan kamu melakukan semua itu, kamu buat aku semakin berjalan dengan Najwa. Kamu ini benar-benar kelewatan ya. Kamu jangan lupa bahwa Najwa adalah istriku. Dan kalaupun aku harus mengurus ibunya, tentu akan kulakukan. Oh, kamu juga jangan lupa dong. Kita punya kesepakatan. Kamu tidak usah terus mengingatkan soal itu. Aku menyadari semuanya. Aku yang akan menikahi Najwa nanti. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Ingat ya, apapun yang terjadi, Najwa itu akan harus jadi milik aku. Ingat ya, kamu punya utang dan kamu berjanji untuk membayar kepada keluarga aku. Kamu sampai mengingkar janji. Ingat, azab itu berlaku buat kamu.
Sebenarnya siapa yang mengatur pengobatan Ibu Hasna? Rehan, akulah yang telah mengatur semuanya. Kamu, maaf aku tidak mengerti. Maksud kamu apa? Ini tentang pengobatan ibunya Najwa di Amerika. Aku yang mengaturnya. Terima kasih, Zen. Aku tidak tahu caranya berterima kasih. Aku tidak pernah bertemu orang sebaik kamu yang mau membantu orang lain yang tidak punya hubungan tertentu. Terima kasih banyak, Zen. Untuk semuanya, aku tidak tahu harus bagaimana membayarnya. Semua ini karena niatku kepada Allah. Dan aku tidak mengharapkan apapun darimu, Rehan. Selain itu, Najwa pernah mengajarkan padaku bagaimana cara membantu orang tanpa mengharapkan imbalan apapun darinya. Kamu beruntung, Rehan, karena kamu punya istri yang soleha seperti Najwa. Itu betul. Seperti dalam ajaran Islam, semua muslim adalah keluarga. Ini untuk keluarga. Untuk keluarga. Mudah-mudahan berkah ya. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Zain mengenal mereka? Iya Tuhan, aku merasa dunia ini begitu sempit. Dan dengan mudah menemukan mereka. Kamu tahu selama ini aku tidak pernah menyuapimu dengan tanganku sendiri. Dan hari ini, aku akan melakukannya. Seandainya aku di posisi Rehan saat ini, aku pasti sangat bahagia. Priti, apa yang kamu lakukan di sini? Untuk apa kau mengopari tangan kamu untuk perempuan ini? Hah? Priti, duduklah dan sebaiknya sekarang kita bicara baik-baik. Aku tidak sudi bersebelahan dengan perempuan ini. Aku butuh penjelasan kamu, Rehan. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu harusnya di Shimla, mengurus tanah papaku. Kenapa kamu mengkhianati dia dan bersenang-senang sama dia di sini? Ada orang yang memberimu informasi yang salah dan tidak benar aku ke Shimla. Dan kamu, aku tidak percaya sama kamu. Kamu udah bohong sama aku. Kamu sudah mengkhianati perjanjian kita. Kenapa kamu di India? Maaf, Priti, tolong dengerin aku. Seperti yang aku bilang sama kamu, aku mengalami kecelakaan. Dan semua dokumen aku hilang, makanya aku masih berada di sini dan gak bisa pulang ke Jakarta. Bohong. Kamu pasti udah bohong sama aku. Kamu udah melanggar perjanjian kita. Kamu udah mengkhianati aku. Priti, aku sama sekali gak bohongin kamu. Priti, ini sangat disayangkan. Seorang wanita yang cantik sepertimu berlaku seperti ini. Kamu orang yang berpendidikan, tapi kamu tidak bisa mengontrol emosimu. Apa maksud kamu? Seharusnya kamu tahu siapa orang yang telah membohongi dirimu. Karena itulah kenyataannya. Kamu pikir Najwa berbohong. Jadi kamu yang menyelamatkan dia? Saat kecelakaan mobil itu, dia bersama aku. Justru dia yang telah menyelamatkanku. Dan selama aku sakit, dia yang mengurusku. Jadi kalian udah bersekongkol untuk menghancurkan aku. Dan kamu, aku pikir kamu teman aku. Udah urus aku dari belakang. Kamu sama jahatnya sama mereka. Priti, kamu harus tenang. Aku adalah temanmu. Dan akan selalu menjadi temanmu. Tapi kamu tidak bisa maksa Rehan untuk mencintaimu. Kamu akan menemukan laki-laki yang mencintaimu. Kamu gak usah menasihati aku ya. Urusan aku sama Rehan dan Najwa. Ini semua gara-gara kamu. Kamu perempuan gak tahu diri. Kamu udah berbohong sama aku. Kamu udah melanggar perjanjian kita. Priti, aku sama sekali gak merencanakan ini. Tapi dia sudah mempertemukan aku kembali sama Rehan. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa melarang. Kamu gak usah bawa-bawa takdir ke sini. Ini mutlak kesalahan kamu. Kamu pikir kamu siapa, Najwa? Hah? Kamu ini cuma perempuan yang berharap menikahi seorang pangeran. Hah? Tolong,
Tahan emosimu. Diam ya. Laki-laki pengkhianat. Kamu boleh nipu aku. Tapi kamu ingat ya, kamu udah menggali kuburan ibu kamu sendiri. Aku yakin Bunda Priyanka pasti terpukul sekali. Aku akan bikin kamu nyesal. Anda di langit Taj Mahal. Ini artinya saya ada kemungkinan berarti bisa sembuh. Jadi Aldi harus punya harapan bahwa kamu masih bisa punya keturunan. Dok, pengobatan apapun, apabila perlu operasi, saya mau. Berapapun biayanya saya akan bayar. Saya cuma ingin sembuh. Saya sarankan Anda tidak melakukan operasi. Sebenarnya masih ada cara lain yang lebih mudah. Anda bisa melakukan pengobatan alternatif dengan medication. Dok, kalau menurut dokter ini yang terbaik, oke, saya terima. Saya harus kemana? Alternatif mana? Tepatnya di Jaipur, India. Kebetulan saya juga mempunyai seorang teman, dia seorang dokter, sekaligus ahli terapis paling terbaik di dunia. Dia orang India. Kalau kamu mau, saya bisa menghubunginya. India? Iya. Saya berangkat, Dok. Begitu paspor saya selesai, saya ke India. Baiklah, kamu setuju. Saya akan mempersiapkan rekam medis yang mungkin diperlukan. Dan Anda secepatnya harus segera ke India. Najwa, sebentar lagi kita akan ketemu. Aku akan menyusulmu ke India. Dan kita akan bersama-sama lagi. Kamu dan aku akan menikah. Terus kita berdua bakal punya anak sebanyak-banyaknya. Kamu, Rehan, aku akan buat kamu gigit jari. Selamat? Gimana bisa selamat? Kamu bilang dia udah mati masuk sungai. Memang benar, Pak. Perempuan itu sudah masuk ke sungai Yamuna. Dan saya sudah melihat dengan kedua mata saya. Tetapi, suaminya telah menyelamatkan Najwa. Kurang ajar. Aku akan membawa perhitungan sama Rehan. Menurut saya kita harus menunggu dulu, Pak. Karena tenggelamnya Nona Najwa sudah melibatkan polisi, Pak. Oke. Kalau gitu untuk sementara ini aku minta kamu jangan hubungin aku dulu. Aku nggak mau polisi curiga kalau ada orang lain selain papanya Priti. Bapak tenang aja. Karena kasus ini, polisi sudah mencurigai Tuan Chopra sebagai pelaku tunggalnya, Pak. Oke. Nanti aku kabarin kamu lagi langkah-langkah berikutnya, oke? Kalau Najwa selamat, itu artinya dia akan kembali ke sini dan Aldi akan ngejar dia dong. Kita harus mengawasi Najwa. Dia tidak boleh menikah dengan Aldi. Pernikahan mereka nggak mungkin terjadi. Karena sekarang Najwa udah sama Rehan. Ini kabar bagus. Aku yakin Rehan nggak akan ngelepasin Najwa kali ini. Sayangnya kamu bisa salah perhitungan, Anita. Rehan itu punya banyak hutang budi pada Aldi. Mereka itu sahabat sejati. Dan Mami bisa pastikan Rehan akan melakukan apa saja untuk Aldi, termasuk menyerahkan Najwa kembali kepada Aldi.
Halo Non Priti. Saya sangat mengkhawatirkan kesehatan Nyonya, Non. Nyonya sama sekali belum makan seharian ini. Tolonglah, Non. Non Priti telepon Nyonya, lalu bujuk dia untuk makan. Masakan saya sama sekali tidak disentuh oleh Nyonya. Padahal biasanya Nyonya pasti makan dengan lahapnya. Bukan cuma Ibu Priyanka yang hatinya hancur, tapi hati aku juga, Tuntun. Aku merasa tidak ada gunanya aku tinggal di dunia ini. Kenapa jadi ada dua wanita yang mau meninggal di hari dan jam yang sama? Non Priti mau meninggal dengan tidak bahagia? Iya, tentu saja aku ingin meninggal dengan bahagia bersama Rehan. Tapi menurut saya, Non Priti itu perempuan yang lemah, yang mau saja dikalahkan oleh perempuan lain. Kalau Non Priti benar-benar mencintai Tuan Muda Rehan, seharusnya Non Priti berusaha mempertahankan apa yang ada di tangan Non Priti. Dan jangan biarkan perempuan lain menertawakan Nona dalam penderitaan Nona. Jadi menurut kamu, aku tidak boleh kalah? Ya tentu saja, Non. Jangan biarkan diri Non Priti meninggal hanya karena menderita, karena cinta. Karena cinta, Non. Lalu setelah itu ditertawakan oleh musuh. Aduh, Non. Karena itu, mulai sekarang, Non Priti itu harus bangkit. Dengan begitu, Non Priti juga bisa menyelamatkan nyawa Nyonya besar. Baiklah, aku akan ke rumah Ibu Priyanka. Aku tidak percaya sama kamu. Kamu udah bohong sama aku. Ma, Priti tolong dengerin aku dulu. Kamu udah mengkhianati aku. Najwa, kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik aja. Aku cuma mikirin Priti. Aku yakin Priti saat ini berpikir kalau aku sudah mengingkari janji. Dan perasaannya pasti sangat hancur. Najwa, kamu tidak mengingkari janji. Kamu sudah berusaha memenuhi janjimu. Kamu sudah mau pergi meninggalkan India, kan? Tapi Allah punya keinginan lain. Allah ingin kamu tetap di sini. Kamu sebagai istri harus menemani suamimu di sini. Itu namanya takdir. Aku tahu ini takdir. Tapi aku dan Priti itu sama-sama perempuan. Dan aku yakin perasaannya sekarang sangat hancur. Karena rencananya untuk menikah dengan laki-laki yang dicintai sekarang udah berantakan. Najwa, aku sudah memilih. Aku ingin tetap bersama kamu dan melupakan rencanaku menikahi Priti. Tapi kan aku udah bilang sama kamu, aku siap untuk berbagi. Aku tahu, aku mengerti bahwa Islam memang membolehkan, tapi aku merasa tidak punya kemampuan. Aku merasa tidak bisa melakukan. Aku tidak bisa membagi cintaku dengan wanita lain. Lagi pula, aku hanya mencintaimu dan bukan wanita lain. Tapi bukankah Allah tahu yang terbaik untuk hambanya? Dan aku juga tahu kamu adalah yang terbaik buat Priti. Kamu tahu, Najwa, kalau aku tetap menikahi Priti, ada dua wanita yang aku sakiti. Kamu atas hidupmu dan Priti karena aku tidak pernah mencintainya. Itu yang aku mengerti. Tapi rasa sakit karena di poligami itu adalah jihad seorang perempuan.
Dan Allah menjanjikan surga akan itu. Aku tahu bahwa poligami memang dibolehkan dalam Islam. Tapi itu bukan sesuatu yang ingin kulakukan. Aku tidak bisa menikahi dua wanita. Aku hanya ingin menikah dengan satu wanita. Karena yang namanya poligami itu punya konsekuensi tersendiri dan poligami itu tidak mudah. Ya udah. Kalau itu memang keputusan kamu. Tapi aku mohon tolong hubungi Priti. Aku harus ketemu sama Priti, Rehan. Aku harus jelasin semuanya. Tidak. Untuk apa kamu bertemu dengan aku? Tidak suka itu. Rehan, aku harus bicara dari hati ke hati dengan Priti. Supaya nggak ada lagi salah paham.